Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial dan mungkin baru kali ini hadir seorang wanita, ya kan, seorang ibu, ya, pengajar di dunia guru, ya, dan sudah hadir bersama saya Ibu Sinta, ya. Iya, Bung Fahrul. Saya manggil Bu Sinta, Bu, ya. Yes, boleh. Iya, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ini lagi kayaknya menyempatkan waktu nih luar biasa. Ini jam-jam sibuk mengajar nih kan. Menyempatkan waktu untuk hadir di obrolan kota kita. Iya. Nah, bakal ngobrolin apa kita pada kali ini, ya tentu kemarin tanggal 25 November ya Bu Sinta, Iya. kita memperingati Hari Guru Nasional. Guru Nasional, ya. Ada banyak kegiatan yang kemarin saya lihat ya, Iya. terkait dengan Hari Guru. Iya. Nah, tapi sebelum masuk lebih dalam terkait dengan itu, saya mungkin pengen dengar dulu dari Bu Sinta, kenapa sih Bu milih untuk kemudian memutuskan ya, misalnya kan, memutuskan untuk kemudian memilih profesi sebagai seorang guru. Iya. Bukannya seorang guru tuh ya image-nya kan kadang di masyarakat yang mungkin tidak populer ya kan, soal menjadi pengajar ya kan. Iya. Kemudian capek tuh jadi guru misalnya kan, harus periksa raport anak-anak, harus meluangkan waktu nanti misalnya anak-anak ujian dan segala macam. Nah, stigma itu kan masih ada tuh. Iya. Nah, kemudian kenapa kemudian Bu Sinta memutuskan untuk memilih profesi ini menjadi profesi seumur hidup lah, katakan, Iya. dengan menjadi seorang guru? Oke, terima kasih Bang Fahrul. Iya. Saya diberikan kesempatan ya untuk tampil di podcast ini, dan mudah-mudahan cerita dari saya sebagai seorang guru bisa bermanfaat lah untuk anak muda sekarang nih. Ya, Jangan sampai tidak mau menjadi guru. betul. Ya. Ya. Jadi cerita kenapa saya bisa akhirnya terjun dalam profesi guru ini, sebenarnya ini cerita yang saya terima dari guru saya waktu SD. Jadi saya diingatkan dulu, guru saya waktu SD pernah ditanya tentang cita-cita kalian apa waktu di dalam kelas itu kan. Pertanyaan yang umum lah ya. Pertanyaan yang umum gitu Oke. kan. Jadi saya jawab jadi guru gitu. Oh, oke. Itu dulu ya, langsung sekali. spontan gitu ya? Iya, Oh, jadi oke. guru gitu kan. Dan itu tentu aja anak SD ya, Iya. Bang Fahrul ya, Iya. sampai proses SMP, SMA kan berubah-ubah tuh ya. Betul. Terus akhirnya saya lulus di kuliah jurusan itu juga jurusannya masih milih tuh pengen kerja di bank nih gitu ya. Oh, oke. Ambil jurusan kuliah juga jurusan ekonomi gitu Oh, kan. oke. Ambil jurusan ekonomi masih nggak lulus begitu. Terus akhirnya milih lagi nih jurusan yang ada ekonominya, yang penting kuliah pada tahun ini gitu Oke, kan. oke. Pendidikan ekonomi begitu. Oh, ada pendidikannya tapi. Ada pendidikannya gitu kan. Oke. Belum tahu nih kalau jurusan itu mengarah kepada guru gitu Ya, kan. Pendidikan ekonomi, yang penting pendidikan ekonomi sekali masuk di FKIP begitu. FKIP, Oke. ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, oke. Akhirnya belajar menimba ilmu di sana, S1, terus kita akhirnya sarjana Ya. begitu kan, dengan ya alhamdulillah tidak malu-malukan orang tua, bisa tercepat begitu, 3 tahun 4 bulan Mantap. begitu kan. Ya, karena awal dari lingkungan saja sudah mendukung begitu kan, di kuliah di pendidikan. Terus masih juga nih cita-citanya pengen kerja di bank gitu kan. Oke. Tapi ibunda tidak menyetujui, Iya. karena kalau kerja di bank katanya pulang malam gitu kan. Lebih Coba sibuk lagi. coba kerja itu yang kalau anak libur ikut libur gitu. Betul juga ya. Iya. Kalau jadi guru kan murid libur, gurunya libur. Itu dulu ya. Terus sekarang Jadi akhirnya ya saya berpikir lagi gitu kan. Ya. Saya akhirnya terjun ke sini yang pasti itu karena doa dari guru saya sama orang tua saya. Setelah beberapa kali juga tes seleksi sempat lulus di bank, terus Ya. tidak diizinkan oleh orang tua. Oke.
ya akhirnya ya sesuai bawa ijazah ya sesuai dengan jalurnya nih yang idealnya gitulah ya, pendidikan gitu kan. Nah, diterima gitu kan. Diterima di sekolah yang alumninya. Saya ini alumninya gitu. Oh, Ibu pernah belajar di sekolah itu? Iya, waktu SD juga itu kan. Jadi ditanya, ya Allah Sinta, akhirnya kamu jadi guru ya. Saya sampai tercengang gitu kan. Kamu tahu enggak dulu waktu Ibu jadi wali kelas, Ibu tanya, kamu cita-cita mau jadi apa? Guru. Ibu aminkan, amin, katanya begitu. Terus saya bilang, ya Allah, ini mungkin doa dari orang tua, doa dari guru saya yang akhirnya menjadikan saya sebagai seorang guru. Dan setahun saya berkecimpung di dunia pendidikan bersama anak-anak, menemukan passionnya, menemukan yang saya nyaman. Udah mulai asik gitu. Udah mulai asik gitu kan. Ternyata ketika kita bergaul sama anak atau peserta didik, kita tahu nih kemauan mereka apa gitu. Karena awalnya kan kita punya keinginan terus tidak direkomendasi oleh orang tua ya, Bang ya. Jadi kita tahu nih, kita mendengarkan suara mereka begitu. Ketika kita masuk ke dunia mereka, kita menjadi teman bagi mereka. Kita tahu, oh ternyata anak-anak nih seperti ini gitu. Terus saya terapkan lagi dari ilmu saya yang saya dapatkan di bangku kuliah begitu kan. Perkembangan peserta didik ketika menemukan peserta didik seperti begini kasus, terus ada yang begini kasusnya, ketika saya terapkan ternyata tidak sama ya. Kita tidak bisa memperlakukan mengeneralisir ketika ada kasus, biarpun kasusnya sama, tapi solusi yang diberikan itu berbeda karena ini nih yang kita hadapi makhluk hidup gitu loh. Robot ya. Iya, bukan benda mati. Walaupun kasusnya sama, tapi yang kita hadapi benda hidup berbeda antara satu orang dengan satu orang, perlakuannya berbeda. Jadi saya semakin menikmati dunia ini asik gitu loh. Yang kita hadapi itu adalah manusia, makhluk hidup yang mempunyai keinginan, mempunyai rasa berbeda-beda. Rasanya pun seandainya mereka rasanya sama, pengen keinginannya sama, tapi beda gitu. Beda. Bener. Jadi ketika saya mencoba begitu kan, saya mencoba beralih misalnya pas libur gitu kan, Bang Fahrur ya. Liburan tidak ketemu dengan anak-anak selama 2 minggu, selama 1 bulan, rindu. Setelah itu semakin kesini, semakin saya berkecimpung di dunia pendidikan, ketemu dengan siswa-siswa yang sudah lulus, terus alumni, ketika mereka mengatakan ketemu nih di jalan gitu kan, berpapasan, Ibu Sinta, iya, Ibu masih kenal nggak sama saya? Siapa ya nak ya? Ini Bu. Wajar, kalau guru lupa dengan murid wajar. Bener. Kalau murid lupa sama guru, itu yang nggak boleh ya. Jadi, Bu, saya sekarang udah jadi koas loh Bu. Masya Allah, saya sampai takjub gitu kan. Ternyata saya sudah bukan menciptakan, tapi sudah memberikan pembelajaran kepada seorang koas yang akhirnya jadi koas. Kebayang kemarin si anak ini begini, si anak ini begitu. Ternyata ya ampun. Jadi ada satu kebahagiaan yang tidak ternilai. Tidak ternilai. Itu yang menjadikan saya sangat jatuh cinta sekali sama dunia pendidikan. Makanya ini menjadikan saya guru yang sangat berarti ketika menemui peserta didik, siswa saya yang bisa mengenal saya gitu. Dia tidak melupakan jasa ya. Iya. Nggak perlu melupakan jasa, yang penting nggak mau melupakan kita aja gitu. Udah ingat ya. Iya, masih ingat ketemu aja di udah. Pasar, ketemu di jalan ya kan. Bener. Itu udah suatu kebahagiaan luar biasa buat seorang guru ya kan. Benar. Apalagi kalau sudah hubungannya sama perkembangan karakter ya, Bang Fahrur ya. Mereka mau menegur kita saja begitu kan, itu salah satu alhamdulillah anak didikku mengenal, alhamdulillah masih ingat gitu. Jadi kebahagiaan menjadi seorang guru. Nah berarti kalau sampai sekarang totali
berapa lama Ibu sudah menjadi guru? Baru 16 tahun Mas Fahrul. Waduh. Baru 16 tahun, baru. Nah, kalau boleh tahu sekarang ngajar di mana, Bu? Iya, sekarang saya guru SD di SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Oh, SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Kebetulan satu alma mater kayaknya. Iya ya. Ya, saya alumni SD Muhammadiyah 2, tapi lulus tahun 99. 99 ya. 99. Saya masuk itu 2005. Oh, berarti enggak jauh itu. 6 tahun setelah itu 6 ya tahun kan? setelah itu. Saya zamannya Pak Slamet ya. Pak Slamet terakhir kepala sekolah. Iya, Pak Slamet sebentar lagi pensiun. Ini alumni SD Muhammadiyah 2. Nih ada guru SD Muhammadiyah 2 nih. Yang rindu sekolah boleh datang ke sekolah. Iya, boleh. Tapi udah banyak perubahan ya, Bu ya. Gedungnya sih kayaknya udah banyak perubahan ya. Iya. Tapi guru-gurunya kayaknya masih ada yang lama-lama masih ya? Masih guru-guru yang lama masih ada. Rindu. Ayo main ke sekolah ya, alumni SD Muhammadiyah. Kayaknya yang nggak berubah tuh musolanya. Iya, benar. Iya, kan? belum udah berubah, kan? Iya, benar. Musolanya yang masih ada di lantai 2, ya kan? Dan masih kayu. Iya. Nah, betul. Oh, itu belum berubah ya. Oke, ini kalau yang nonton ini ada alumni SD Muhammadiyah 2, sekali-sekali main ke sekolah ya, biar mengobati rindu. Iya, benar, ditunggu. Oke. Nah, Bu Sinta. Nah, saya tertarik dengan tulisan di baju Ibu tuh. Ya. Merdeka Belajar. Iya. Apa sih Merdeka Belajar itu? Oke, baik. Jadi kalau tagline-nya Hari Guru Nasional 2023 ini sekarang bergerak bersama, wujudkan Merdeka Belajar. Oke. Nah, ini kan salah satu program yang diimplementasikan oleh Kemendikbudristek mengenai kurikulum merdeka, Mas Bang Fahrul. Jadi mulai 2021 kemarin semenjak Covid itu pemerintah kita menggelontorkan kurikulum baru yang namanya kurikulum merdeka. Mengingat bahwa kita kan baru saja terimbas nih dari COVID ya, dan di sana banyak sekali kita ketemukan kasus-kasus siswa-siswa yang ketika saat pembelajaran secara online kesulitan. Terus kebiasaan dari anak-anak kita ini kan, dan kebiasaan dari guru-guru Indonesia itu kan selalu disuapin ya. Disuapin itu ibaratnya semua materi dari gurunya, ya, dan itu berasa sekali ketika COVID. Ya, makanya ada yang sedikit orang tua protes begitu ya, kita bayar gaji tapi gurunya di rumah online. Kita juga harus ngajarin segala macam. Nah, itu ya imbas dari itulah makanya pendidikan atau kurikulum itu mengalami perubahan, tapi tidak serta-merta pemerintah langsung menerapkan semua sekolah harus menggunakan kurikulum ini. Tidak. Makanya pemerintah itu memberikan 3 pilihan kepada sekolah, satuan pendidikan, mandiri berubah, mandiri berbagi, dan ada mandiri belajar. Iya. Itu yang Merdeka Belajar itu berarti. Ini khusus untuk pemilihan kurikulum dulu ya. Makanya kenapa ada tulisan merdekanya ini untuk kurikulumnya dulu. Jadi setiap sekolah itu diberikan kebebasan untuk memilih 3 pilihan tersebut yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, bagi sekolah yang masih mau menerapkan setelah COVID ini kurikulum dengan pilihan kurikulum merdeka tapi mandiri belajar, artinya mereka masih menerapkan kurikulum 2013 dengan sedikit pelan-pelan menerapkan di pembelajarannya dengan model kurikulum merdeka dengan tidak merubah, jadi rapotnya masih pakai kurikulum 2013. Itu kalau mandiri belajar. Nah, sedangkan kalau mandiri berubah itu sekolah menerapkan kurikulum merdeka, ada pilihan diterapkan di kelas 1 dan di kelas 4 untuk tahun pertama, sedangkan kelas yang lainnya pakai kurikulum 2013. 1-4 pakai kurikulum merdeka. Nah, segala modul ajar, perangkat pembelajarannya itu boleh mengadopsi yang disediakan pemerintah. Jadi dia lebih fleksibel ya? Iya, lebih fleksibel. Nggak kaku. Macam dulu kan
Semuanya Kurikulum ini KTSP, langsung semua jebret. KTSP. Jadi setiap tahun itu diberikan karena dari 2021 Ya. satu tahun pertama silahkan memilih yang mana, terus 2022, 2023 diharapkan oleh pemerintah 2024 semuanya sudah kurikulum merdeka gitu. Oh, tetap mengarahnya ke satu Iya, itu tapi nanti. harus step by step gitu, bagi tergantung kesiapan dari sekolah. Itu. Jadi untuk sekolah saja diberikan kebebasan untuk memilih, gitu ya. Menyesuaikan dengan kondisi menyesuaikan anak didik. Nah, sekarang dari sisi peserta didiknya di kurikulum merdeka itu kembali kepada filosofi pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa peserta didik itu adalah seperti ladang, ya, yang sebenarnya kalau kita mau ngasih bibit jagung, maka dia akan tumbuhlah jagung. Terus mau mengasih bibitnya padi, tumbuhlah dia padi, begitu ya. Tapi kan semua kan tergantung dari ladang tersebut. Kalau seandainya letak tanahnya itu subur, kita kan harus menyesuaikan tanamannya ya Mas ya, sesuai daerahnya. Kalau dia daerah tropis, beda kan tanamannya kan. Nah, jadi sekolah itu harus melihat nih bagaimana bakat dari siswanya, bagaimana minat siswanya, yang sehingga pendidikan itu akan berdampak kepada si murid. Iya, berarti observasi berarti ya. Yes, betul. Jadi kalau kita mau menerapkan sesuatu itu pasti ada asesmen diagnostiknya dulu nih, didiagnosis dulu nih. Anak didik ini seperti apa? Jadi kita harus paham dulu begitu, karena memang beda kan. Ke kondisi peserta didik, kondisi siswa di Pontianak tentu saja beda dengan di Bandung. Benar. Ya. Nah, begitu juga artinya semua perangkat pembelajaran yang digunakan itu tidak bisa langsung kita yang diberikan pemerintah langsung kita ambil semua terus kita terapkan di Pontianak, terus kita terapkan di Bandung, kan berbeda. Artinya sekolah ini diberikan kebebasan untuk mengolah perangkat pembelajaran semuanya sesuai dengan kondisi dari peserta didik itu. Nah itulah yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Iya, itulah filosofi yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Nah, di kurikulum merdeka inilah semuanya belajar tentang filosofi pendidikan yang ada. Berarti kan peran guru di situ menjadi lebih vital dong, Bu. Yes. Iya kan? Iya. Benar. Jadi kembali besar lagi porsi guru yang selama ini mungkin menganggap bahwa peran guru itu hanya sekedar mengajar, tapi di situ udah sampai mungkin ada peran-peran psikolog di situ. Benar. Iya kan? Jadinya itu kita sebagai seorang guru harus keluar dari mindset atau zona nyaman. Kita harus belajar lagi. Jadi nggak hanya sekedar ngajar gitu kan? Ya, tentu harus lebih banyak lagi belajar, dan pembelajaran itu bukan hanya untuk materi belajar IPA itu apa, terus matematika itu apa, tidak. Tapi kita harus tahu nih apa minat bakat dari peserta didik kita. Kita bisa disamaratakan. Benar, kita tahu, kita paham, kita mengerti bagaimana perkembangan mereka. Saya terus terang baru dengar loh ini, bener. Iya. Tadi sebenarnya saya ingin mengkritisi tentang dunia pendidikan kita, ya kan, karena saya tidak terlalu banyak mengikuti karena udah lama kan, udah nggak sekolah lagi gitu kan, udah kuliah selesai segala macam kan. Nah jadi lost nih tentang informasi dunia pendidikan. Cuma kemarin saya ngobrol kan di podcast ini juga, kita ngobrol tentang ada satu film Budi Pekerti yang diperankan oleh Saine Febrianti itu kan, Bu Prani. Nah itu kan mengangkat kisah tentang guru ya, guru dan bagaimana dia menghadapi murid dengan karakternya itu ya kan. Nyambung ya berarti. Nyambung, ya kan? Jadi ternyata Merdeka Belajar itu kembali lagi ke filosofi awal pendidikan itu. Memahami karakter siswa, bukan siswa yang memahami karakter guru. Ya enggak? Selama ini kan tangan di atas meja, nggak boleh kiri kanan. Kalau apa yang dikatakan ibu guru itu yang benar. Jadi kalau ada yang salah,
lebih baik diam, enggak lagi sekarang begitu. Oh gitu ya? Tidak dong. Oke. Berarti proses belajarnya pun lebih Merdeka. Artinya, Lebih merdeka. Artinya guru boleh diinterupsi. Boleh. Oh. Boleh. Karena memang guru bukan satu-satunya sumber pelajaran, sumber pemberi materi. Oh, berarti guru jadi partner ya? Yes, betul. Guru itu hanya sebagai fasilitator saja, Mas Fahrul. Jadi bukan lagi orang yang punya segalanya untuk kemudian. Bukan. Dahsyat ini kalau begini. Iya, guru itu hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi anak didik belajar dari sekitar lingkungannya, bisa. Iya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa murid ini sekarang seperti gelas kosong, siapa bilang gitu loh? Siapa bilang, ya nggak Mas? Mereka udah dapat input dari keluarganya, dari keluarga, dari lingkungan. Sekarang kalau anak baru lahir aja udah bisa melek kan, Mas? Ya, udah tahu YouTube ya. Baru lahir juga. Iya, udah disetel apa segala macam gitu kan. Iya, jadi bahwa anak itu bukan lagi seperti gelas kosong gitu. Anak itu sudah berisi air. Sekarang tinggal orang tuanya, tinggal gurunya yang mau jadikan dia teh, sirup. Apa yang mewarnainya saja begitu. Berarti secara ini penerapannya udah berapa lama nih Bu? Merdeka Belajar ini? Kalau di sekolahan kami sendiri SD Muhammadiyah 2 Pontianak itu baru 2 tahun. Tahun pertama itu kelas 1, kelas 4. Sekarang tahun kedua kelas 1, 2, 4 dan 5. Tapi kalau sekolah penggerak itu tahun ini sudah semua jenjang, sudah tahun ketiga. Sekolah, jadi pemerintah itu ada mengeluarkan beberapa episode begitu kan. Nah, ada tentang kurikulum merdeka, terus ada POP, organisasi penggerak, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Jadi ibaratnya gini, kita semua diberikan kesempatan oleh Kemendikbudristek itu untuk challenge, untuk kalau kita niat berubah, diberikan kesempatan untuk mendaftar. Terus oleh Kemendikbudristek itu diseleksi. Ya, nah untuk jadi mau milih apa nih, sekolah penggerak, terus atau gurunya menjadi guru penggerak. Kalau sekolah penggerak itu yang mendaftar kepala sekolahnya. Jadi itu dijadikan sebagai pilot projectnya Kemendikbudristek untuk menerapkan Merdeka Belajar itu tadi. Iya, untuk menerapkan Merdeka Belajar. Ya, artinya dia yang akan menjadi fokus dari Kemendikbud untuk kemudian apakah Merdeka Belajar ini bisa diterapkan semuanya nanti di tahun 2024. Begitu. Jadi masih panjang kita akan melihat hasilnya sebenarnya. Iya. Tapi saya udah cukup bahagia saya dengar ini gitu loh. Iya. Artinya ini kembali ke pakem awal pendidikan itu, karena kan Indonesia itu kan dulu seingat saya tahun pasca kemerdekaan Bu ya, itu menjadi kiblat pendidikannya di Asia ya kan. Bahkan Malaysia, Singapura semuanya belajar ke Indonesia. Artinya kan pendidikan kita pada saat itu menjadi kompas buat negara-negara lain ya kan. Nah, ada apa pada saat itu ya kan? Nah, itu yang harus sebenarnya kita gali lagi gitu kan. Dan itu yang harus kita lihat kalau misalnya Indonesia pengen menjadi kiblat lagi sebagai pusat pendidikan hari ini di Asia. Mudah-mudahan di dunia ya. Mudah-mudahan di dunia. Ya kan, karena kan cita-cita kita nanti Indonesia emas 2045 pasti tidak lepas ya. Betul. Nah, karena juga terkait dengan kondisi kita hari ini Bu. Kemarin mungkin nanti saya perlu tanggapan dari Bu Sinta, tingkat pendidikan dari, saya lupa, dari CNBC kalau nggak salah, itu beritanya keluar tanggal 18 Agustus 2023. Jadi pada tahun 2023 berdasarkan data yang dirilis oleh worldtop20.org, peringkat pendidikan Indonesia berada di urutan ke-67 dari total 209 negara di seluruh dunia. Artinya jadi kita masih di atas 100. Di bawah 100 ya? Iya, di bawah 100. Di bawah 100.
Tapi posisi kita itu disandingkan dengan Albania dan Serbia. Pendidikan ininya. Nah, bagaimana Bu Sinta melihat ini? Artinya apakah Merdeka Belajar ini akan kemudian bisa mengerek posisi Indonesia ya kan di peringkat itu sampai ya kita tidak tahu mudah-mudahan berapa tahun ke depan ya kan terhadap kondisi tingkat pendidikan kita. Nah, tentu begitu pendidikan ini bisa maju, ini tentu akan berdampak ke seluruhnya ya. Pasti. Misalnya Pendidikan ekonomi, ya kan, pasti. kemudian kesejahteraan. Nah, bagaimana Bu Sinta melihat? Kalau dengan saya melihat sekarang, saya optimis. Bisa. Karena apa? Karena yang pemerintah lakukan ini adalah program-program yang diberikan pemerintah ini seperti sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak. Kenapa semuanya dibilang penggerak semua? Karena kita diminta untuk bergerak, bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dari 3 tagline itu tergerak dulu gitu kan. Untuk kita pingin kayak seperti apa sih organisasi penggerak ini, kayak seperti apa sih sekolah penggerak ini, kayak seperti apa sih guru penggerak ini, kita dibuat dulu nih orangnya dulu, niat daftar dulu untuk ikut challenge seleksi ini. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Sukarelawan. Karena kalau sesuatu yang berasal dari niat, ikhlas, itu hasil itu hasilnya akan nampak. Jadi yang diberikan oleh pemerintah itu juga program-programnya itu kepada pion utamanya dulu nih pendidikan. Siapa? Guru. Siapa? Sekolah. Siapa? Organisasi penggerak itu kan bisa dari masyarakat. Artinya kan ada kolaborasi di sini nih. Jadi niat dulu ditumbuhkan. Tergerak. Terus bergerak. Setelah kita mendapatkan pendidikan, pelatihan, tidak pernah loh Mas, Kemendikbud itu punya pelatihan yang sampai berbulan-bulan gitu kan. Saya guru penggerak angkatan 1 itu 9 bulan. Oh, Ibu ikut kemarin? Ikut seleksinya begitu. Jadi seleksinya itu menulis esai. Bayangkan guru SD suruh nulis esai ya. Udah macam dosen gitu. Itu semua yang mau guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dikasih esai itu online. Terus setelah itu seleksinya itu wawancara serta simulasi mengajar secara online. Artinya apa di sana? Guru-guru yang sudah IT-nya sudah melek digunakan untuk itu, karena di dalam pelatihan itu kita menggunakan LMS ruangnya. Nah, bergeraknya kita mendapat pelatihan selama 9 bulan itu kalah pelatihan mana lagi seperti itu. Terus sampailah setelah angkatan 1 ini yang terakhir angkatan 9 itu 6 bulan. Dipersingkat jadi 6 bulan, dan di situ artinya bagi orang-orang yang niatnya sudah ikhlas untuk melakukan perubahan, setelah niat ya lakukan aksi dong. Ayo bergerak. Bergerak dong. Nah di situ bergeraknya apa? Bergeraknya kita apa yang sudah dipelajari di modul-modul tersebut kita lakukan aksinya. Aksi nyata kita apa? Ya kita terapkan ke murid kita. Kita terapkan ke siswa kita. Disitulah di modul pembelajaran guru penggerak itu juga kami belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, KHD begitu. Kami belajar tentang bagaimana cara mengcoaching siswa, mengcoaching rekan sejawat. Jadi pembelajaran kita bukan hanya untuk pure siswa saja, tapi bagaimana bersama rekan sejawat. Ya karena dia kan lingkungan yang akan membantu kita nanti. Betul. Terus bagaimana kita dilatih juga menjadi pemimpin masa depan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin dalam suatu pergerakan itu. Karena kita harus menggerakkan. Nularkan loh Mas, nularkan ilmu kita gitu. Nularkan ilmu kita kepada rekan sejawat, memberikan ilmu kita kepada siswa, menularkan ilmu kita kepada orang tua murid, gitu. Jadi kalau kita ingin bersaing itu artinya kita akan menjadi yang lebih cepat. Tapi kalau kita ingin bekerja sama, maka itu artinya kita berkolaborasi, maka kita ingin menjadi
terbaik yang bersama, begitu kan. Jadi Betul. di situ ada bergerak dan menggerakkan itu memang sesuatu yang diberikan oleh Kemendikbudristek, bahwa karakter kita harus muncul dulu, niat ikhlas dulu. Oke. Jadi itu pancingan awalnya. Pancingan awalnya itu sebenarnya niat ikhlas dulu gitu. Dan ketahuan mungkin ya dari esai-esai yang kita buat itu ya. Karena kan memang kita yang copas apa segala macam nggak lulus itu. Oh gitu ya? Iya, nggak lulus. Karena ketika wawancara esai yang kita buat itu ditanya lagi begitu. Iya, macam ujian skripsi. Oh, iya. Oke. Iya. Jadi mental yang hanya sekedar pengen lulus nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi pure itu memang muncul dari keinginan kita, ya kan, untuk kemudian terlibat aktif dalam Merdeka Belajar ini gitu. Dan memberikan aksi-aksi nyata, bukan hanya sekedar latihan atau bukan sekedar pelatihan terus udah selesai gitu aja, tapi harus ada aksinya. Membawa perubahan gitu. Nah, itu berarti Bu Sinta sekarang masuk di organisasi penggerak itu juga? Saya di guru penggerak. Di guru penggeraknya. Bukan di organisasi. Bukan. Organisasi itu yang untuk masyarakat. Iya, yang untuk masyarakat. Masyarakat yang punya organisasi yang berhubungan dengan pendidikan, ini pemerintah memberi kesempatan untuk memberikan pelatihan. Banyak elemen yang terlibat di situ ya. Kemudian nggak bisa hanya pemerintah sendiri ya kan berarti. Waduh, ini memberikan pencerahan sekali. Benar, saya udah lama nggak ngikutin dunia pendidikan, Bu. Makanya saya dengan podcast ini sekarang saya bersyukur juga gitu kan. Saya banyak dapat informasi terbaru tentang ya dunia yang selama ini mungkin kita nggak pernah ngikutin ya kan, termasuklah pendidikan. Nah, ada satu pertanyaan saya, Bu. Pelajaran budi pekerti itu masih ada nggak, Bu, di sekolah? Terakhir kemarin saya diskusi dengan teman yang kita bedah film itu. Jadi budi pekerti itu kan filmnya dia memberikan warna biru sama kuning. Nah, ternyata biru kuning itu adalah cover buku PPKN. PMP masih ada nggak pelajaran itu sekarang? Pelajaran budi pekerti itu sebenarnya kalau PMP ada pendidikan Pancasila masih, ya, berarti masih. Ya? Cuman kalau di kurikulum Merdeka sekarang itu Mas, budi pekerti itu namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. P3 berarti? Iya, P3. Nah, sekarang mau kurikulumnya apapun juga, tujuan pendidikan nasional itu sebenarnya karakter dari anak Indonesia. Iya, betul. Karakter. Kalau dulu kan namanya karakter. Terus ada akhlak mulia, ada budi pekerti. Nah, sekarang profil pelajar Pancasila. Tapi pada intinya sama saja gitu ya, cuma berubah istilahnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, sama. Kalau dulu kurikulum 2013 KI 1 KI 1 tentang KI 1 tentang akhlak, KI 2, KI 3 tentang pengetahuan, KI 4 keterampilan. Nah, sekarang itu namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka sendiri itu ada kegiatan intrakurikuler. Intra itu adalah kayak pembelajaran, ada mata pelajaran matematika, pendidikan Pancasila, IPAS, bahasa Indonesia, kayak pelajaran biasa. Terus ada lagi kegiatan yang namanya P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi rapotnya 2. Sekarang? Iya. Oh gitu. Baru tahu saya. Iya. Rapot yang pertama isinya intrakurikuler itu, pelajaran-pelajaran itu. Pelajaran umum lah ya, yang biasa kita dapat itu kan. Nah, yang kedua, rapot yang kedua itu P5. Project. Jadi profil pelajar Pancasila P3 itu dikuatkan dengan cara project, pembelajaran. Project. Contohnya gini, project-project itu diberikan oleh pemerintah berupa tema-tema. Nah, tema-tema itu sendiri berdasarkan apa yang sedang terjadi di masyarakat nih. Jadi anak-anak tuh, jadi anak-anak tuh diberikan
gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, kebinekaan, kearifan lokal, tema-tema nih, punya tema-tema. Terus ada lagi kebineka arifan lokal, demokrasi, ada semua. Jadi disesuaikan dengan yang sekarang ada di masyarakat kekinian. Itu. Nah, jadi si anak ini belajarnya melalui project gitu, kegiatan project. Project itu ya kita memperkenalkan sekitar isu-isu yang ada. Ya, contoh kayak gaya hidup berkelanjutan. Di sekolah kami itu memilah sampah. Oh, jadi bentuk project itu kegiatan ya? Kegiatan. Iya. Dan anak-anak kalau sudah masuk P5 itu paling seneng banget. Ya, karena kan belajar di luar. Betul. Saya baru paham sampai sini. Iya. Jadi dengan adanya project itu akan nampak lah bagaimana sih sifat anak yang mandiri, karakternya baru nampak. Karena di situ ada kerja kelompok. Kalau dulu zaman Bang Fahrul sekolah SD nih, pernah nggak? Gantian. Pernah nggak disuruh guru maju ke depan membawa gambar, poster, terus disuruh mempresentasikan ini adalah gambar ini, saya buat dengan ini, maksudnya tujuannya ini. Nggak pernah. Itu kita dapat waktu kuliah ya. Iya, kuliah benar. Presentasi kelompok, maju diskusi. Sekarang anak kelas 1 SD sudah bisa. Berarti itu ditarik ya sampai ke. Kalau dulu kita nemukan diskusi-diskusi, presentasi-presentasi itu waktu kuliah waktu SMA ya. Sekarang kelas 1 SD sudah seperti itu. Mereka diajarkan supaya bisa percaya diri, membawa karya mereka, terus mereka disuruh mempresentasikan. Itu salah satu bentuknya. Iya. Asyik berarti ya. Bener Bu, ini makasih banyak Bu Sinta. Banyak saya dapat informasi tentang. Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi udah seperti pendidik ya? Ya udah kayak pendidikan orang dewasa jadinya. Iya. Jadi makanya karena memang itu yang dicita-citakan oleh pendidikan kita sebenarnya. Makanya kenapa disebut Merdeka Belajar? Iya. Untuk kita memilih tema itu sendiri sebenarnya diberikan kebebasan kepada siswa kita mau milih apa. Iya. Mereka ini passionnya di mana gitu. Jadi raport yang kedua itulah yang kemudian memperlihatkan bagaimana sisi karakter profil pelajar. Ya karena kan di raport yang pertama ini kan nggak kelihatan kayak kita dulu kan. Iya, hanya pengetahuan saja. Pengetahuan aja kan, kognitif dia. Iya, nah, karakternya tersembunyi nih di sini nih. Harus kita gali kan. Dengan apa? Dengan project. Jadi kita hanya tahu dulu, ini anak si A pinter nih matematikanya. Karena nilainya matematikanya 100 tinggi. Nah, tapi karakternya nggak ketahuan di situ. Betul. Berarti kalau sekarang yang menentukan kelulusan kan artinya ada 2 raport nih. Kalau kita bicara kelulusan seorang murid misalnya kan, berarti kan yang ditentukan apakah dua-dua ini porsinya sama, ya kan? Atau tetap ada yang dominan di antara 2 ini. Tetap yang menentukan kelulusan itu adalah karakternya. Bukan lagi kognitifnya. Kognitif itu hanya sebagai pendukung karakter. Kan sekarang kan ada standar kelulusan ya, Bang Fahrul ya. Nah, standar kelulusan itu sendiri kita diberikan tiga ini nih, 3 poin nih. Yang pertama itu adalah presensi siswa dulu, kehadiran. Kalau tidak mencapai 80%, maka tidak bisa. Terus, itu normal, ya kan? Terus yang kedua nilai. Berarti posisinya di kedua ya. Nilai ya. Ketika nilai itu tidak mencapai minimal 2 batasnya, tidak mencapai itu kan berarti lihat poin yang pertama. Absensi dulu, kehadiran dulu. Nah, yang ketiga itu adalah karakter atau akhlaknya. Betul enggak Bang Fahrul? Ya. Jadi poin-poinnya inilah yang harus 3-tiganya itu harus kita perhatikan. Dan itu tertuang di dalam kurikulum operasional setiap sekolah. Itu. Jadi kalau misalnya dalam penerapan tadi project P5 itu tadi mereka bermasalah, berarti itu mengganggu. Iya. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu sendiri program pemerintah itu untuk penghapusan ujian nasional itu kan di yang pertama, di episode pertama.
penghapusan ujian nasional. Karena kan yang tahu itu kan masing-masing sekolah. Iya. Iya, benar nggak? Jadi kan pakai ujian sekolah ya? Nggak ada ujian sekolah lagi, nggak ada. Ya? Oh. Sekarang dikembalikan ke sekolah, masing-masing itu asesmennya bebas sekolahan. Oh gitu. Iya. Oh. Iya, sumatifnya itu beda. Iya. Baru tahu. Udah. Zamannya kita zaman ujian nasional jauh, ya. Kalau saya Eptanas. Zaman kita tuh simple sebenarnya sih, Bu. Simple tapi nilai tapi kan nilai tapi kan dampaknya yang kita rasakan hari ini kan. Iya. Puluhan tahun kemudian. Kita gitu ini hasil dari pendidikan zaman dulu. Hasil pendidikan zaman dulu. Makanya saya sekarang jadi guru itu sedang ini gimana ini nanti ya hasilnya ya. Gitu. Pengen lihat ya. Pengen kan? lihat bener, kan. Saya aja dengar ini pengen, ya ada ya awalnya kan saya nggak tahu nih kondisinya. Begitu dengar cerita dari Bu Sinta, optimismenya muncul lagi. Optimis, saya optimis. Ya. Saya optimis dengan konsep Merdeka Belajar ini. Ya? Iya, saya optimis sekali bahwa Indonesia 2045 itu akan mencapai masa kemasan, masa gemilang. Tapi kan kita punya tantangan baru lagi, Bu. Iya, yang kan? Nama tantangan pasti ya, Mas ya. Tantangan dan sebenarnya juga ya itu bisa jadi ancaman, bisa jadi peluang ya kan nanti kan. Nah, cuman kan ini terlalu besar gitu. Misalnya anak-anak didik kita hari ini kan dihadapkan dengan arus teknologi, arus arus budaya, ya kan, yang sangat kenceng sekali kemudian. Nah, itu bagaimana kemudian Merdeka Belajar menghadapi arus ini gitu loh. Oke, baik. Jadi gini, kurikulum itu berubah kan setiap 10 tahun sekali ya. Oke. Sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya, dan itu sudah menjadi wacana dari Kemendikbudristek karena pastinya di Kemendikbudristek punya ahli-ahlinya, ya ahli-ahli di bidang pendidikan, dan tantangan-tantangan inilah yang sudah terbaca gitu. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kami seorang guru gitu ya Mas ya. Gimana seandainya teknologi saja, ya. Guru itu kan pasti tidak akan tergantikan oleh teknologi apapun juga, karena ada karakter itu yang akan dituju. Sedangkan tujuan pendidikan Indonesia ujungnya itu pada peningkatan karakter dari anak-anak Indonesia, adanya penampakan karakter profil pelajar Pancasila. Dan tantangan ini sebenarnya jangan kita jadikan suatu beban atau keluh kesah, tapi bagaimana guru harus berinovasi dan meningkatkan kompetensinya supaya bisa lewat dari tantangan ini. Contoh, ketika kita menjadikan anak-anak nih di rumahnya pasti sudah memegang gawai semua kan, gadget semua kan. Betul. Terus gurunya mau merespon, enggak boleh gitu. Tidak kan? Tapi gimana kita bisa masuk dalam teknologi itu dan menjadikan teknologi itu jadi hal yang positif. Pembelajaran dengan menggunakan gadget, pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, yang ditawarkan kan banyak banget itu kan Mas kan. Nah, sebagai guru memanfaatkanlah begitu. Adaptasi berarti ya. Iya. Adaptif itu gitu kan. Kita ajak anak-anak memang ya kalau memang mereka suka game, kita ngajarnya pakai game gitu. Iya, itu kan tergantung dari inovasi dan kreativitas dari gurunya. Seberapa cepat si guru ini bisa beradaptasi? Beradaptasi itu. Artinya kan seorang guru juga harus punya kompetensi itu. Jadi nggak ada lagi tuh guru yang ya pokoknya kita menang sehari dari murid. Nggak ada itu sekarang. Bukan menang sehari lagi gitu. Tapi kita harus bisa menguasai apa yang sudah dikuasai oleh murid kita. Betul nggak? Ya karena kita akan jadi partner mereka. Iya. Kan? Jadi nggak bisa kalau kita ketemu mereka nggak nyambung. Nggak nyambung, bener. Kita masuk ke dunia mereka. Makin menarik nih. Berarti Merdeka Belajar ini sudah didesain lah ya sedemikian rupa untuk bisa survive
di Iya. tengah tantangan-tantangan. Karena ini masih panjang nih, bukan? Panjang, Ya kan, masih masih. puluhan tahun lagi. Karena 2024 kan juga masih mau Iya. dinilai ini Iya kan, kan? kurikulum merdeka ini bisa diterapkan langsung. Dan artinya tantangannya pun ya kedepannya bakal lebih berat Ya, kalau saya lihat, ya kan. Iya. Kalau sekarang ya oke, tantangannya gadget. Kedepannya mungkin lebih rumit lagi. iya, betul. Ya kan, bukan hanya gadget, dan ya banyak hal lah yang mungkin akan dihadapi oleh anak murid kita. Ya, menarik banget obrolan kita tentang dunia pendidikan. Kebetulan saya memang sudah lama tidak mengikuti dunia ini dan banyak dapat informasi dari Bu Sinta hari ini. Iya, Bang Fahrul. Ya, oke. Yang terakhir nih, Bu. Iya. Ke depan terkait dengan apa sih harapan Ibu terkait dengan dunia pendidikan kita hari ini, dan tentunya ya kepada pemerintah misalnya kan. Nah, ya kita bersyukur hari ini sudah ada konsep Merdeka Belajar. Nah, tapi tentu konsep ini kan masih dalam tahapan yang nanti akan dilihat bagaimana hasilnya dan segala macam. Nah, apa harapan Ibu terhadap Merdeka Belajar, kemudian dunia pendidikan kita ke depannya? Karena tidak semua, ya saya percaya tidak semua guru yang mungkin punya pemikiran seperti Bu Sinta gitu loh. Nah, harapan saya teman-teman yang hari ini atau rekan-rekan kita, ya Bapak Ibu yang hari ini menjadi guru, ya yang menonton video ini mudah-mudahan bisa dapat inspirasi nih dari apa yang disampaikan oleh Bu Sinta. Iya, oke. Harapan saya untuk dunia pendidikan di Indonesia, pastinya tolong dunia pendidikan jangan dipolitisasi gitu. Oh, yes. Berarti kata-katanya. Iya. Karena apa? Karena sebenarnya pendidikan itulah tiang utamanya suatu negara gitu. Ketika pendidikan suatu negara itu baik, berkualitas, maka semua bidang, semua lini di negara tersebut akan baik juga. Dan berikanlah kami kenyamanan sebagai seorang guru, dan yang pasti berikanlah kami kebahagiaan bagi seorang guru. Karena kalau gurunya bahagia, pasti muridnya juga akan bahagia. Oh, mantap. Statement yang luar biasa sekali. Nah, tapi ada satu lagi nih, terakhir sekali. Iya, apa? Kira-kira guru sekarang udah sejahtera belum, Bu? Oke. Kalau guru sekarang dibilang sejahtera, masih belum ya, Mas ya? Masih jauh. Masih jauh dibandingkan dengan pegawai-pegawai di departemen yang lain begitu. Karena guru di Indonesia itu gajinya paling rendah seluruh dunia. Oh gitu? Iya. Aduh. Karena apa? Karena dikatakan bahwa kita semua orang bisa menjadi guru, semua rumah bisa menjadi sekolah. Terus kalau semua orang bisa menjadi guru, apakah semua orang bisa mendidik karakter, memberikan contoh teladan? Karena guru itu kepanjangan dari digugu dan ditiru. Nah, hati-hati gitu loh. Kalau memang semua orang bisa menjadi guru, karena apa? Ya seharusnya semua orang itu bisa digugu dan ditiru, bisa menjadi suri toladan begitu. Karena karakter itu tadi ya. Karena karakter. Iya. Ya, mudah-mudahan pemerintah yang nonton video ini, guru-guru kita, peringkat kesejahteraannya paling rendah dari seluruh dunia ya. Seluruh dunia, Mas. Di Asia juga. Iya. Aduh. Iya, rendah dibandingkan Malaysia ya, Mas ya. Jauh. Jauh ya. Iya, tetangga kita. Ya, apalagi ya, kita sudah dengar 10 tahun tidak digaji, Mas. Ada guru-guru kita. Dan Indonesia ini kan luas. Kita tidak berbicara mengenai guru yang di kota, tapi ada guru-guru di pulau terpencil, di pelosok, di perbatasan, yang mana mereka harus ke tempat sekolahnya itu harus 3 jam, 4 jam, 10 jam. Ya kan? Bakal panjang lagi kalau panjang kita bicara itu. Nanti kita bicara itu khusus, Bu. Bu Sinta ya, nanti kita bicara itu khusus. Ya, tapi yang jelas pemerintah, mudah-mudahan kalau ada yang nonton video ini, tolonglah diperhatikan ya. Bahagiakan gurunya. Bahagiakan guru, karena mereka udah mengeluarkan segala macam daya upaya, ya kan, sukarelawannya untuk kemudian mendidik
anak didik kita, murid-murid kita untuk kemudian mereka menjadi orang-orang ya kan, yang nanti membantu Indonesia ini menjadi negara yang makmur dan sejahtera ke depannya. Ya, menarik sekali, banyak yang masih pengen saya obrolin sama Bu Sinta, tapi nanti mungkin lain waktu Bu. Kita ngobrol, kalau panjang nih kalau kita bisa berjam-jam kalau udah ngobrol tentang dunia pendidikan. Ya, oke, sekali lagi makasih banyak. Sama-sama, Bu Sinta Bang sudah Farul. berkenan hadir di obrolan Sama-sama. Kota Kita. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi tentang dunia pendidikan yang bervariasi lagi, banyak lah ya. Oke, warga kota, itu saja obrolan Kota Kita pada kali ini. Kita ketemu lagi di obrolan Kota Kita berikutnya. Farul pamit. Dadah.